Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Fitrah dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang customer oriented. Sebelum kita lanjut, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat. Customer oriented. Kepuasan pelanggan adalah tanggapan konsumen terhadap evaluasi antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja produk yang dirasakan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan ditentukan oleh dua variabel kognitif, yaitu harapan para pembeli, yaitu keyakinan tentang kinerja produk atau jasa, dengan disconfirmation, yaitu perbedaan antara harapan para pembeli dan persepsi dari pasca pembelian. Karena tujuan usaha didirikan adalah untuk memproduksi barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pelanggan, maka kepuasan pelanggan berkaitan langsung dengan keberhasilan pemasaran dan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas produk. Kepuasan pelanggan terjadi bila hasil evaluasi pelanggan tersebut menunjukkan bahwa produk yang digunakan sangat berkualitas. Yang kedua, emosional. Kepuasan pelanggan terjadi bila memiliki kebanggaan atau keyakinan terhadap produk atau jasa yang digunakan. Yang ketiga, kualitas layanan. Kepuasan pelanggan terjadi bila mendapatkan layanan yang baik atau yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Yang keempat, harga. Kepuasan pelanggan terjadi bila mendapatkan nilai produk atau jasa yang lebih tinggi dengan harga yang relatif murah. Yang kelima, biaya. Kepuasan pelanggan terjadi bila biaya atau waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan produk atau jasa bisa diminimalkan atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya, loyalitas. Loyalitas pelanggan adalah dorongan perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang. Loyalitas pelanggan merupakan wujud kesetiaan pelanggan terhadap usaha, merek usaha, maupun produk atau jasa. Usaha membutuhkan waktu yang lama dan melalui proses pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dari pelanggan untuk mendapatkan loyalitas tersebut. Loyalitas pelanggan dapat meningkatkan nilai kompetitif usaha. Loyalitas mendorong pelanggan untuk memberikan ide tentang peningkatan kualitas produk ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, jenis loyalitas pelanggan. Yang pertama, tanpa loyalitas. Untuk alasan tertentu, pelanggan tidak mengembangkan loyalitas untuk produk atau jasa tertentu karena memiliki ketertarikan yang rendah dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Yang kedua, loyalitas lemah. Loyalitas yang lemah yaitu loyalitas pelanggan yang memiliki ketertarikan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. Pelanggan biasanya membeli berdasarkan kebiasaan karena faktor kemudahan situasional terhadap produk atau jasa yang sering dipakai. Yang ketiga, loyalitas tersembunyi. Loyalitas tersembunyi ialah kesetiaan atau ketertarikan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Loyalitas ini
juga didasarkan pada pembelian ulang karena pengaruh faktor situasional. Yang keempat, loyalitas premium. Loyalitas ini terjadi apabila tingkat ketertarikan tinggi berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Loyalitas ini memunculkan rasa bangga pada pelanggan ketika menemukan atau menggunakan produk jasa dan dengan senang hati merekomendasikannya kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Jika usaha dapat memberikan layanan yang melebihi harapan pelanggan, pelanggan akan puas sehingga berdampak pada loyalitas terhadap produk atau jasa. Yang kedua, retensi pelanggan. Retensi pelanggan merupakan lamanya hubungan dengan pelanggan. Tingkat retensi ialah persentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah pembelian selama periode waktu yang terbatas. Yang ketiga, migrasi pelanggan. Perpindahan pelanggan terus terjadi meski pelanggan telah puas dengan produk dan jasa yang telah diberikan, dan bahkan dengan program loyalitas yang telah disediakan. Yang keempat, antusiasme pelanggan. Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran, mengingat dan menggunakan produk atau jasa, mereferensikan dan merekomendasikan pemakaian kepada orang lain, tetapi juga telah menjadi bagian dari diri pelanggan seutuhnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.